Telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini yang kubu sebelah ini ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah, ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh, ini biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya. Jadi mbok sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian mengeluarkan buah-buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrahnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya. Termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi SAW. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal. Mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin. Ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama, telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup, tidur dalam keadaan hidup 309 tahun, atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan
kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi? Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar seikrar-ikrarnya, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita nganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu, atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.